نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri. Agak sedih ya, mukanya agak sedih. Kencang dikit, agak kencang ya nanti Pak. Bang. Tes, ya. Apa nih ini? Biar nanti Pak Camat ngasih nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pasar Minggu punya cerita. Nah, kali ini saya silaturahmi nih di grup atau komunitas Dewa 212, yaitu lebih jelasnya grup taksi online, ya Bang ya. Yo. Nah, di sini sudah ada pengurusan, yaitu ada ketuanya, ada wakilnya, dan lain-lain. Nah, kebetulan ada lagi ngumpul ini pengurus-pengurusnya. Cerita-cerita lah, tukar cerita dengan Pasar Minggu punya cerita. Nah, saya akan perkenalkan satu persatu dulu. Dari sebelah kiri saya, Bang siapa Bang? Saya Rahman. Bang Rahman. Kalau Abang? Saya Samsuri. Bang Samsuri. Kalau Abang? Saya Bambang. Oke. Nah, di sini selain pengurus juga ada teman-teman di belakang nih yang partisipasi untuk meramehin. Nah, sebelum lanjut saya coba untuk mempertanyakan dulu. Siapa sih pengurus-pengurusnya di sini? Ketuanya siapa nih, Bang? Saya Rahman. Pak Rahman. Oke, Pak Rahman. Kalau Abang sebagai apa? Saya ini adalah ketua juga sih dari 212. Ketua apa? Ketua. Bukan ketuaan ya? Ya, Apa? Pengurus apa? pengurusan Family Gathering. family kita. Oh, mau ada acara. Mau ada acara gitu dan Oke. sebagainya. Oke, kalau Abang, Bang? Saya anggota aja. Anggota. Oke, siap. Nah, saya mau mungkin teman-teman dari Pasar Minggu punya cerita pengen tahu nih. Ya enggak? Berapa lama sih keberadaan nih teman-teman di Pasar Minggu? Dari tahun berapa? Mungkin ketua dulu deh yang bisa jawab. Ya berkisaran tahun 2019 lah. 2019. Berarti sekitar sudah 2 tahun lah ya. Tahun. Di Pasar Minggu tuh. Nah, di Batan lah khususnya. Di Batam. Oke. Nah, itu biasanya kalau setahu saya kan kalau grup atau mungkin taksi online kan nongkrong di pinggir jalan nih Bang. Ya. Nah, ini lokasi selain di Batam di mana aja? Selain itu di hortikultura juga ada teman-teman kita juga. Di pertanian tuh. Pertanian. Oh, yang lapangan palapa itu ya? Iya. Oke. Terus selain itu Itu aja kayaknya 2 tempat itu aja. 2 tempat. Nggak di pol tangan Nggak. gitu, nggak ada ya? Cuma 2 tempat itu 2 aja. tempat aja. Oke, jadi perlu diketahui dari teman-teman online ini kebanyakan nongkrong di Komplek Batan dan di Palapa. Kalau mau mesen taksi bisa ke situ. Oke. Selain online nih Bang, selain online, teman-teman kegiatannya apa aja sih? Kegiatannya selain impak untuk masjid Mm-mm. sama Jumat Berkah. Oh, jadi ada kegiatan sosialnya juga? Iya. Oh gitu. Jadi nggak hanya aktivitas online, Iya. tetapi kegiatan sosial juga ada. Ada. Oh gitu. Jadi boleh kan saya boleh, lanjut boleh. ini. Boleh pakai Jadi, mic Bang, biar dengar suaranya. Jadi di waktu kita berkumpul dengan tidak sia-sia dengan tujuan yang baik, akhirnya kita ngomong sama ketua. Nah, Dulu kita ini berkumpul, ada abang kita Bang Rahman, saya Oke. tunjuk secara lain bagi ketua. Terus ada juga yang namanya Bang Yadi. Nah, terus ada juga almarhum dulu tuh namanya Ustadz Hamid. Nah, dialah ya orang yang menamakan, yuk kita kumpul dengan yang baik gitu. Nah, terjadi dengan kebayaan itu, Ya. kita jangan ngomong doang nih 212, kayaknya agak kurang nih, tapi kita isi dengan kebayaan. Apaan tuh? Kita bikin Jumat Berkah. Akhirnya anggota kami antusias banget hal seperti itu. waduh, Sampai sekarang berjalan. luar biasa tuh. Iya, itu jarang kalau bagi saya nih pribadi jarang banget nih. Betul. Anak-anak jalanan bisa nyisikan waktunya, uangnya yang kita nggak cerita nominal, bisa terus gerai ke masjid. Sampai sekarang Mama Bang, saya mau tanya nih. Abang selain online Ustadz juga nggak?
Bercanda ya Bang. Enggak, jadi kadang-kadang kita berkumpul. Jadi 212 itu kita bikin kayak keluarga gitu sih. Oke, jadi tidak hanya sibuk online cari uang, tetapi juga peduli dengan lingkungan. Oh iya, seperti itu. Nah, Jadi itu lokasinya tadi kan ada zakat tadi ya, zakat sama Jumat Berkah. Itu lokasinya di mana aja Bang? Kalau misalkan memberikan zakatnya itu. kita ini sementara kan memang parkirnya suka di Masjid Abror. Jadi kita kasih ke masjid itu, ada pondok pesantren. Oh sebelahnya. Betul-betul. Jadi alhamdulillah dengan istiqomah mereka nih, anak-anak kami, kebetulan kami ini, kita nggak cerita nominal. Alhamdulillah berjalan. Oke. Nah itulah yang saya salut nih. Iya. Saya sih nggak gitu lama, tapi saya salut tuh dengan ketuanya, dengan almarhum Ustaz Amit waktu itu. Pertama ketua Pak Rahman, Ya itu ketua kan pertamanya. yang belum kebentuk panitia apa namanya ketua sih. Belum pengurus, belum ada. Jadi memang spontanitas aja, spontanitas untuk kepedulian di tempat kita tongkrong gitu ya. Bang, boleh nggak kita tukar cerita nih? Suka dukanya nih di online. Suka duka di online itu apa sih? Gitu. Ya boleh punya pengalaman, ya mungkin ada yang ngasih tip gede, enggak. Terus dukanya misalkan ban bocor di jalan, ya kan? Gitu. Mungkin dari abang dulu deh. Ya. Dari suka dukanya dulu. Suka dukanya, kalau saya pribadi ini, karena pekerjaan ini adalah suatu pekerjaan yang saya sukain ya. Kadang-kadang dapat orderan orang ini luar biasa banyak. Kadang-kadang ya baiknya itu bukan pengertiannya mau dapat dikasih uang tambahan, tapi sekalipun dikasih uang tambahan ya Allah alhamdulillah banget. Ini cerita nominal tuh. Nah dukanya kadang-kadang dengan semangat kita nih dapat orderan kita cocol nih, kita jalan Ustaz, ya Allah di cancel. Nah tuh kadang-kadang Sakit bang, Iya, sakit. itu kadang-kadang seperti itu. Iya. Itu dukanya. Dukanya. Kalau abang, Ya kalau pengalamannya suka dukanya. sukanya ya kalau dapat order lumayan gede lah. Sukanya. Kalau nominalnya berapa bang paling gede? Ya paling gede ya paling 200-an lah. 200. Iya. 200. Itu kalau 200 biasanya jaraknya sampai mana sih bang? Dari Pasar Minggu deh contoh. Sampai mana? Sampai Bogor apa mana? Dari Bogor lah kalau ininya. Sampai Bogor. Bogor PP dia. Itu kalau dapat gede seneng banget tuh ya. Iya senang bener. Nah kalau duka, Dukanya ya itu jebak macet lah. jebak macet, habis bensin, waktu. Iya benar. Iya. Dukanya itu aja bang. Iya. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah Iya, ya. Alhamdulillah. Nah kalau abang ada nggak? Sama dukanya ada lagi, mapnya disasari. Oh jadi mem nggak selalu akurat. Iya, apalagi cuaca mendung. Kalau kan enak di mobil bang. Iya, cuma disasarin ke gang-gang Oh, buntu. diceritain mapnya dia. Oh iya jadi Kan dukanya juga itu juga. ini kita bicara online mobil ya. Iya. Jadi disasarin mungkin dikasih lokasi dengan jalan yang cuma motor doang. Motor dua. Nah, Apa sih itu bang? Nah kalau abang suka ya, duka sama sih sama teman-teman yang lain. sama ya mungkin tarik gede ya. Nah ini teman-teman yang belakang nih kira-kira ada nggak suka dukanya? Kira-kira abang-abang boleh nih partisipasi juga. Boleh bang diri bang nggak apa-apa diri bang. Diri nggak apa-apa. Ya ayo Bilang dong saya aku ya. biadab. Suka dukanya sebenarnya banyak ya. Ah. Untuk sukanya kita apa namanya ini sukanya kita sering berkumpul dengan teman-teman. Oke. Kita berbagi sharing tentang ya dunia online lah ya. Kemudian kita juga sering berbagi pengalaman ilmu dan lain sebagainya. Kemudian kalau dukanya kita sering banyak ini bang, karena kita kan punya base camp itu kan belum tetap ya bang ya. Kita masih punya tempat ada di 2 tempat yaitu di Batun sama di Seng. Kalau kita ngomong tuh Seng ya, kalau di sana itu ada namanya tempat dekat kantor hortikultura ya. Ya di Palapa ya. Di Palapa. Nah kita kadang-kadang kita mirisnya bang kalau misalkan lagi ada petugas kayak RT atau di sini itu kita dukanya mau nggak mau kita harus menghindar dulu dari tempat base camp kita bang. Iya. Itu.
Tapi kalau kita selama tidak ada, selama aman, ya kita biasa-biasa aja. Oke. Itu sih duka-dukanya. Karena kita selalu berkumpul sih, selalu saling apa ya, mengingatkan lah begitu. Kalau yang namanya kita online kan bukan hanya kita juga ya yang berkumpul di situ, tapi ada juga yang dari luar. Oke. Jadi begitulah suka duka dari teman-teman online. Jadi mereka paparkan itu mungkin diusir dari lingkungan, RT dan lain-lain. Nah, saya mau tanya nih, kalau startnya dari rumah itu kalau pagi atau malam? Jam berapa? Kalau saya pribadi, karena memang saya fokus di online ya, itu kadang-kadang saya habis salat subuh, Bang. Sholat subuh. Sholat subuh. Karena kan saya dekat masjid kebetulan ya, saya Tinggal di mana, saudara saya di daerah Jalan Warga Raya. Oh, Persisnya di Polpo, betul. Trebor. Ya, Trebor lah. Jadi saya itu kebetulan kalau keluar tuh suka sholat subuh, dan itu biasanya bagus lah. Ada organ yang memang jauh. Sampai jam berapa kira-kira kalau misal online? Kalau online saya full dari pagi sampai sore jam 5. Kadang-kadang kalau misalkan saya istirahat siang dari jam 12 misalkan salat duhur gitu kan, kadang-kadang suka tidur gitu ya di masjid, kita istirahat jam 1 jam 2, kadang-kadang jam 2 kita lanjutin lagi. Nah itu bisa sampai malam. Itu pada mobil mabot. Enggak sih, karena kan gini, kalau misalkan di masjid itu kita ada waktunya, artinya jam 12 habis salat itu kan kita biasa berleha-leha ya, atau istirahat lah. Kalau bahasa ininya mah kita ngabisin waktu dulu gitu, karena biasanya kan kalau capek ya kalau kita ngoyo ya. Nah dari jam 12 dulu kita biasanya sekitar 1 jam lah, sampai jam 1 atau setengah 2 kita mulai kondit lagi. Oke. Bang, itu kan bicara pagi kita ya. Biasanya kalau taksi setahu saya kan ada yang ngalong juga nih. Ngalong ya. Ada gak teman-teman di sini yang ngalong bisa cerita ke kita ya, mungkin apa namanya bisa menceritakan suka dukanya di malam hari nih cari uang. Ya. Kira-kira teman-teman ada yang ini boleh bang kita cerita. Mungkin abang nih, ayo bang cerita ya. pengalaman. Ya. Iya Bang Erhan, bener Bang Erhan. Oke, ini teman Bang Erhan bisa kembali Bang Erhan. nih berbagi. Oke, kita berbagi cerita dengan Pasar Minggu punya cerita. Oke. Ya, kita kan taksi online ini biasanya kan ada malam juga bang. Sebutannya ngalong lah. Nah, cerita dong bang. Sebutannya nggak Cerita kita apa namanya suka dukanya ngalong. sebenarnya saya habis selang ngalong itu karena kalau malam ya harusnya itu kan nggak terlalu macet, meskipun dari penghasilan kita nggak terlalu signifikan lah Ya. gitu kan. Yang kedua untuk manuver itu lebih enak gitu kan dibanding siang, Nah macet. nggak macet gitu dan adem saja. Iya, gitu, Bang. Dan kalau yang anyepnya nih dukanya, kadang-kadang malam itu banyak tembakan istilah di dunia online ya. Ada yang ngerjain. Ada yang ngerjain bang gitu kan. Boleh tuh. Iya, kadang-kadang ya saya pikir mungkin temen juga ya mungkin atau yang lain gitu kan. Mungkin karena nggak dapat orderan kali bang, Iya, jadi dia gitu, iseng. Bang. Iya. Iya. Ya selama 2 tahun berkumpul sama komunitas ini ya, Nambah saudara ya. nambah saudara banyak sukanya lah. Ya. Nah, biasanya kalau itu kan tidur di mobil tuh. Iya, Bang. Nah, ini kan malam ada cerita mistis gak? Oh, selama ini sih alhamdulillah baik-baik aja. Ada. Atau kejahatan? Kejahatan alhamdulillah nggak pernah ya. Teman-teman di sini ada gak Kalau kejahatan? malam seleksi bang, Ada ya? kalau malam kita seleksi bang. Jadi kita ada feeling lah gitu kan. Nah. Misalnya titik jemputnya nggak jelas, bukan di perumahan, di jalan itu otomatis kita tolak bang. Jadi kita feeling kita bicara. Oh, Jadi jadi pengalaman di jalan yang berdasarkan order yang masuk, abang bisa baca nih. iya kita seleksi lah. Nah, itu ketahuan dari mana, bang? Ya, dari pengalaman kalau titik jemputnya bukan di perumahan atau di pinggir jalan itu kita hindari lah. Karena dari mana lagi kalau kita bukan dari kita sendiri yang melindungi diri kita sendiri. Ya karena pekerjaan ini resiko. Ya semua pekerjaan ya beresiko apalagi malam.
begitu Pak. Oke, itulah suka duka dari teman-teman Dewa 212. Nah, kita bicara suka dan duka tadi siang dan malam bicara. Nah, ini mungkin pesan deh, atau pesan tadi ada yang musik-musik, ya nggak? Iya benar-benar. Nah, pesan untuk penumpang atau penonton deh, atau mungkin instansi yang terkait. Ada yang bisa ini? Ya, coba kita kasih yang lain. Ya. Silakan sih, Mbak. Pesan kami sih cukup sederhana ya, terutama ke teman-teman yang di dunia online itu. Kalau misalkan kita bekerja itu kan ada ritme kerja ya, ada ritme kerja. Sedangkan dalam ritme kerja itu kan kita menggunakan aplikasi namanya satu aplikasi yang yang dipakai oleh kita ya. Itu harus konsisten sih, harus konsisten waktu ya. Waktu kemudian kalau pesannya untuk teman-teman kalau misalnya kita kan saat ini kan base campnya itu belum tetap, dan kadang-kadang kita walaupun kita di situ tapi masih ada yang istilahnya tidak bolehkan gitu ya, tidak boleh berkumpul karena kondisinya juga tidak boleh gitu kan. Ya kita berpesan kepada teman-teman ya, kalau misalkan dalam keadaan kita diusir ya kita menghindar dulu. Menghindar dulu. Kita untuk menjauhi supaya tidak ada pertengkaran lah ya, supaya tidak ada kesan kita saling keras-kerasan begitu. Itu aja sebenarnya. Oke, ini ketua pesannya apa ketua? Ketua dari Dewa 212. Ya untuk teman-teman, nah, kalau emang kita tempat base camp kita memang belum dipastiin, itu ya kita nyadar diri lah. Kita kan ada di sub, ada ini, kita ngindar dulu. Kabur. Ya itulah kelemahannya ya. Oke. Nah tapi ini saya ada pertanyaan ya. Ini teman-teman teman-teman ini emang dari dulu berkarir di online atau dulunya kerja kantoran? Oh ya, sebenarnya kita dulu sebelum kita online ya di tahun-tahun sekitar tahun 2016 kali ya, atau 2017 ya tepatnya, saya bekerja dan saya bekerja di sebuah perusahaan swasta. Kemudian juga saya pernah berwirausaha juga, tapi nyatanya setelah menemukan online ini kayaknya nyaman. Kemudian nggak ada ngatur kayaknya. Iya, nggak ada ngatur. Kemudian juga keuntungan kita juga banyak ya. Waktunya kita bisa ngatur sendiri, uangnya juga kalau kita bekerja ininya juga banyak. Tapi keluarga dukung. Keluarga dukung. Ada khawatir nggak keluarga? Jangan kan cantol lain cewek lain gitu. Iya itu betul. Itu kadang-kadang ada pertanyaan ya. Pertanyaan dari istri terutama ya, dari istri suka ngomong, ya selama ini suka nyaman nggak sih gitu kan? Kerja di sana suka nggak ketemu keluarga gitu ya. Bagaimana lagi saya bilang gitu kan, karena ini pekerjaan yang memang yang disukai oleh kita ya. Disukai oleh kita. Kemudian sebenarnya kita bukan akan selamanya seperti ini sebenarnya, kan punya batu loncatan juga ya. Nanti mungkin suatu saat ketika kita udah kan ada titik jenuh ya. Titik jenuh itu pasti ada dong, yang namanya kita manusia ya. Saat ini juga ibaratnya tidak selalu kita untuk meninggalkan keluarga, tidak. Tapi kita berusaha untuk supaya keluarga tetap bertahan gitu, untuk mendukung kita. Ya, intinya doa dia. Ya, ini doa. Dari keluarga ya, di rumah ya. Tua, kira-kira di rumah khawatir gak? Sama juga sih, yang namanya keluarga ada khawatirnya. Asin gitu kan? Pasti. Pernah cemburu kan nih? Ya ada domelin kalau nggak kerja. Ya cemburu ya udah pasti lah kalau Kakak pulang nggak apa-apa dah. Iya. Nah, ini kan zaman kita tahu semua adanya COVID. Sebelum COVID dan setelah COVID
ada perubahan nggak sih pendapatan? Oh, sangat ada perubahan, sangat drastis sih perubahannya ya. Saya waktu sebelum COVID itu kita kan ada juga pelanggan offline-nya ya Bang ya. Offline itu artinya kita punya kerjasama pribadi begitu dengan perusahaan maupun dengan personal. Itu bisa terjadi dalam kurun waktu 1 bulan sampai setahun Bang. Itu kerjasama gitu dalam penjemputan ya terutama, entah itu penjemputan karyawan, penjemputan pribadi orang yang kerjanya. Berarti disewa. Iya betul, disewa. Oh berarti selain online ini bisa juga teman-teman disewa mobil ya? Bisa kita kan di aplikasi juga sebenarnya ada semacam sewa 3 jam, ada yang sewa 6 jam itu ada. Nah itu kita juga jadikan patokan untuk memberikan masukan kepada customer kita. Jadi kalau misalkan ibu atau bapak misalkan memesan mobil kita bisa Pak melalui aplikasi juga di Subuh Borsa. Jadi buat penonton Pasar Minggu Cerita, khususnya Pasar Minggu, kalau butuh mobil bisa lari ke komplek kita, mereka ini pada nongkrong di situ. Jadi selain aplikasi, misalkan penonton mau sewa ke luar kota, bisa ke sana. Atau bisa nanti di chat dihubungin, kita akan sampaikan. Oke, ada lagi gak Bang? Kira-kira mau kita cerita sama penonton? Mudah-mudahan setelah kita mendapatkan cerita yang ada saat ini ya, sebenarnya kita ini juga sama berjuang untuk keluarga, ya kan juga sama berjuang untuk keluarga. Mudah-mudahan sih keluarga kita selalu mendukung ya, selalu mendoakan untuk kesehatan kita, karena selama ini kita juga sering mendapat informasi teman-teman kita ada yang istilahnya kelelahan di mobil gitu kan, kemudian suka ada kecelakaan ya, tempo hari ada teman saya kecelakaan karena dia tidak menjaga jarak dalam arti dia membawa kendaraannya betul-betul sangat dekat dengan yang kendaraannya yang jadi saya berpesan sih kepada teman-teman yang ada di komunitas Dewa 212 atau Sadewa ini, mudah-mudahan sangat memperhatikan untuk cara membawa kendaraan. Jaga kesehatan juga lihai untuk jaga kesehatan fisik fit. Ya. Oke. Ini terakhir Bang. Kedepannya Dewa 212 ini grup online ada planning nggak ke depan seperti apa? Ketua gimana? Ya kalau masalah planning kan itu tergantung anggota-anggotanya dan teman-teman untuk kemana ininya kan kita tinggal kita sepakatin aja nantinya. Kalau emang positif Ya, intinya kita support aja. Oke. Teman-teman, grup 212 ini bagian dari kelompok atau komunitas yang ada di Pasar Minggu. Saya memperkenalkan ke penonton Pasar Minggu punya cerita. Mereka bagian dari kelompok yang ada di Pasar Minggu. Pesan beliau-beliau mungkin tadi sudah diutarakan atau suka dan dukanya, mungkin kedepannya bisa ada kerjasama dengan pemerintah terkait ya, atau disub gitu ya, biar teman-teman juga aman, juga nggak merasa was-was, tidak di tempat difasilitasi oleh lurah atau camat. Semoga makin besar Bang. Amin. Grup dari 212 ini semoga juga bermanfaat tadi, amal-amal yang tadi diberikan ke Jumat Berkah dan Zakat. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebersamaan. Mentang-mentang manajer ya. Gimana Bang Sam? Kopi pahit. Kopi pahit? Oh iya boleh. Kopi liong patuh ha? Bang Vano? Wes ngene. Mas Agung? Mantap. Halo. Pak Khotib? Kopi pahit. Pak Giono itu sebagai general manager